Salam bahagia. Koneksi antar materi, modul 3.1, Maina Trisnawati. Filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara. Pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan pendidikan bukanlah tujuan, melainkan media untuk mencapai tujuan, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batin. Merdeka lahir ya berarti tidak dijajah secara fisik, ekonomi, politik, dan lainnya. Sedangkan merdeka batin ya berarti mampu mengendalikan diri dan mandiri tanpa melanggar kemerdekaan orang atau golongan. Proses memanusiakan manusia tersebut melibatkan seluruh pelaku pendidikan atau guru dan peserta didik. Ki Hajar Dewantara memberikan beberapa pedoman dalam menciptakan kultur positif seorang pendidik dengan Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara. Tuturi Handayani, dari belakang seorang pendidik harus dapat memberikan dorongan dan haraan. Kemudian Ingmada Mangunkarsa, pada saat di antara peserta didik, pendidik harus menciptakan prakarsa dan ide. Dan yang terakhir adalah Ingarsa Sungtulada, berarti ketika pendidik berada di depan, seorang guru harus memberi teladan atau contoh dengan tindakan yang baik. Kemudian pendidik membangun suatu etos kerja yang positif, yaitu menjunjung tinggi pekerjaan, menjaga harga diri dalam melakukan pekerjaan, dan keinginan untuk melayani peserta didik dengan sepenuh hati. Dan dalam kurikulum 2013 saat ini dikenal dengan kompetensi guru, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sekolah sebagai lembaga pendidikan berperan dalam memajukan sumber daya manusia, di mana di dalamnya terdapat proses belajar mengajar yang terencana dan teratur. Proses perencanaan pembelajaran diatur, dikelola, dan dilakukan oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran. Dengan kata lain, guru merupakan motor atau manajer dalam proses Sebagai pemimpin pembelajaran, guru perlu memperhatikan langkah-langkah pengambilan keputusan untuk dapat mengelaborasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Memanusiakan manusia. Keputusan yang diambil arah dan tujuan pembelajaran, menentukan kegiatan pembelajaran menjadi bermakna bagi murid, dan menentukan pengalaman pembelajaran membuat rasa aman bagi murid, yang nantinya hal ini akan dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 5 proses prinsip yang dilakukan di dalam melakukan atau melaksanakan proses pendidikan. Yang pertama adalah prinsip kemerdekaan, yaitu kemampuan pribadi bertujuan agar peserta didik dapat leluasa mengembangkan cipta, rasa, dan karsa dalam proses belajar. Hal ini selaras dengan semboyan Tuturi Handayani yang berarti mengikuti dari belakang dan memberikan pengaruh. Yang kedua, yaitu prinsip kebangsaan. Belajar juga harus sesuai dengan prinsip kebangsaan karena peserta didik akan hidup dan berinteraksi dengan masyarakat luas. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Belajar harus sesuai dengan prinsip kebudayaan tempat agar hasil belajar bisa diterima di lingkungan tempat tinggal. Dan yang keempat adalah prinsip kemanusiaan. Peserta didik juga dituntun untuk tidak melanggar dasar-dasar hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah prinsip kodrat alam, atau hal ini sering disebut dengan sistem Among. Hal ini bertujuan agar peserta didik tidak melalaikan kewajibannya, baik kewajiban terhadap Tuhan, lingkungan, masyarakat, atau diri sendiri. Keberhasilan seorang pemimpin pembelajaran dalam mengemban salah satu tugas menjadi salah satu tugas yang tersulit, yaitu mengambil suatu keputusan yang efektif. Keputusan-keputusan ini secara langsung atau tidak berdampak kepada mutu pendidikan yang didapatkan murid-murid. Lalu bagaimana seorang pemimpin pembelajar menghadapi situasi yang menantang tersebut? Apakah situasi tersebut dikategorikan sebagai dilema etika
atau bujukan moral, dan apa perbedaan? Dilema etika yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang diperhadapkan dan harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar lawan benar, tetapi saling bertentangan. Sedangkan bujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat sebuah keputusan di antara benar atau salah. Guru sangat berperan di dalam pengambilan keputusan, karena peran guru di sini sangat dibutuhkan sekali, baik secara mandiri, baik secara kolaboratif, baik sebagai reflektif dan inovatif, dan terlebih-lebih peran guru yang berpihak pada murid. Untuk melakukan pengambilan keputusan, diperlukan 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan, fakta-fakta yang relevan, siapa yang terlibat, pengujian benar atau salah, paradigma yang digunakan, prinsip penyelesaian, investigasi, buat keputusan dan refleksi Keefektifan dalam mengambil sebuah keputusan akan menentukan hasil akhir dari sebuah situasi yang sulit. Untuk itu, diperlukan teknik yang dapat memperkecil resiko terjadinya pengambilan keputusan yang salah. Teknik ini dikenal dengan teknik coaching. Teknik coaching diperlukan karena murid adalah sosok yang merdeka, sosok yang dapat menentukan arah dan tujuan pembelajarannya, serta meningkatkan potensinya sendiri. Tentunya ini bukanlah hal yang mudah. Sebagai pemimpin pembelajaran terkadang menjadi dilema bagi guru dalam menentukan sebuah keputusan. Dengan keterampilan coaching, harapannya anak didik akan menjadi lebih terarah dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri yang pada akhirnya dapat meningkatkan potensi peserta didik itu sendiri. Dalam pengambilan keputusan, ada 4 paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika. Yang pertama, individu lawan masyarakat. Yang kedua, kebenaran lawan kesetiaan. Yang ketiga, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Keempat hal ini menjadi paradigma untuk mengidentifikasi sebuah dilema etika yang sedang dihadapi oleh seorang pemimpin pembelajaran. Dilema etika tersebut diperlukan prinsip-prinsip yang biasa digunakan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Hal ini digunakan untuk mencapai sebuah keputusan yang efektif. Belajar merupakan jendela dunia. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Karena semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Salam bahagia.